Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anissa Nur Octavia from Group 7 and with my friends Raihan and Suksaniawati. We will present our discussion process for the 12 and 13 meetings which discuss about Fisher exact test, chi-square test for two sample, the Kolmogorov-Smirnov test, and for the 13th meetings, namely the median test, Mann-Whitney test, and Wald-Wolf voice test along with case analysis. We will start our discussion. Yang pertama itu kan ada uji Fisher exact. Kalau untuk pertemuan 12 itu kan dia ada uji Fisher exact dulu kan. Nah, kalau di buku nih, uji Fisher exact tuh kalau di buku pengantar statistika nih, dia tuh uji Fisher exact tuh dia tuh peralihan dari uji chi-square dua sampel. Jadi dia tuh pakai kayak rumus chi-square juga, terus dia dibantu juga sama tabel kontingensi. Kalau untuk langsung ke rumus Fisher exactnya aja. Langsung aja kita ke uji Fisher exactnya. Kemarin kan kita udah download jurnalnya kan? Kita udah dapet jurnal nih. Jurnalnya, ada 2 sampel. Oke. Terus terhadap uji word voice itu bisa juga kan dipakai untuk uji Fisher? Bisa. Bisa. Berarti kita buat dulu tabel kontingensinya. Oke, kita buat ya tabelnya. Tunggu, sampelnya tadi X-nya apa? Nih. Ini sampelnya ada 70. Iya, X-nya nilai UTS ya? Ya, X-nya itu nilai kota Ambonnya ini. Oh iya-nya yang di luar kota Ambon. Ya, variabelnya. Berarti kalau uji Fisher exact kita buat tabel kontingensinya dulu sama menentukan presentasinya. Udah Ya. ada di jurnalnya. Di jurnalnya belum ada. Ini kan Word. Yang adanya kan Word Office. Sini kita tentuin dulu. Nah, ini dia Ya. kan nilai UTS-nya. Oh, ini yang kota Ambonnya ada berapa? 40 ya? Kota Ambon ada 30. 30, luar kota Ambon 40. Oke, berarti Di buat luar. tabel dimensi. Kita buat tabel dulu. Aku buat tabel nih kan, Nisa? Ya. Ini daerah asalnya untuk yang kolom pertama. Empat kali empat bukan sih tabelnya? Ini enggak, Ada 3 kali 4. Yang 4 kali 4 tuh untuk ngitung P0, ya P0-nya. Kalau kita mau ngitung respondennya tuh buat 3 kali 4 dulu. Isinya tuh kayak daerah asal, tuh kan daerah asalnya ada kota Ambon sama luar kota Ambon. Terus respondennya sama presentasenya. Ini tadi apa? Jumlahnya ya? Jumlah respon. itu responden aja. Presentasi.
Yang Presentasi. pertama 30. Itu Berapa? presentasinya tuh ya hitung. Di itunya udah ada nggak sih? Di itu jurnalnya? Iya, udah ada. Ya, Nah, 40. Ya itu. 42,9. ya, ini kan kita udah tahu nih sampel kita. Nah, Terus kita langsung ke analisisnya. iya. Apa tuh? Kita itu dulu nggak sih hipotesisnya dulu. Kalau misalnya yang H0 itu untuk apa? Dia nih kasusnya dia apa? Nilai UTS Ale ya. Iya, Ya, benar. Berarti Tidak. H0-nya tuh tidak ada perbedaan nggak sih antara UTS Ale sama asal kota orang tuh? tunggu. Untuk prosedurnya yang pertama kita tentuin hipotesis dulu kan. Ya, Hipotesis. Untuk H0-nya, tidak ada perbedaan. Pokoknya tidak ada tidak ada perbedaan nilai UTS Ale antara mahasiswa yang asalnya dari kota Ambon sama yang dari luar kota Ambon. Buat aja dulu siswa Ambon dan di luar kota Ambon. Nanti kita rapikan. Berarti H1-nya terdapat perbedaan nilai UTS Ale berarti. ya. Iya. Setelah itu baru kita tentukan taraf signifikannya ya. Alfanya 5% kan? Apa? Iya, Alfanya Alfa. 5%. taraf signifikannya 5%. Hmm. Sini taraf signifikannya itu mana lagi simbol alfa nih? Ini ya. Iya, iya. Iya betul itu tadi. Ini paling awal, paling awal. Nah, tuh. Astagfirullah. Bilang. 5%. Yang ketiga, Terus kita hitung ini uji Fisher eksaknya. ya, Ini kan statistik ujinya. Nah, sebelum statistik uji ini kan kita disuruh nentuin ini dulu nih. eh yang tabel itu kan? iya tabel kontingensinya. Ya. Yang sebelumnya tentukan nilai kontingensinya ya. Iya. Mana tabelnya itu? Bentar. Nilai tetap aku jadi kali 4. Ini ada sampel 1. Kok sampel? Bukan daerah asal ya? Oh iya laki-laki. Enggak sukses. Jadi, Daerah asalnya, daerah asal. Kita sampelnya kan luar kota Ambon sama kota Ambon. Bukan. Daerah asal tuh Ambon. kota Ambon. Sorry, Ambon, luar Ambon ya. Iya, terus yang di bawahnya tuh jumlahnya. Jumlah. Jumlahnya di sini
Plus itu minus. di Perolehan plus, nilai. tapi di bawah ya perolehan nilainya. Bentar. Ini positif ya. Itu plus minus. Terus baru totalnya yang kolom paling kanan. Oke. Di kota Ambonnya ada berapa? Coba lihat jurnal. Nah, kalau untuk tabel kontingensi ini, itu kan kita mau lihat apakah terdapat perbedaan kan. Di sini nih dari yang aku pelajari dari YouTube itu, dia cari nilai ini, nilai rata-ratanya. Kalau misalnya nilai rata-rata siswa untuk kota Ambon, misalnya dia lebih tinggi dari rata-rata, itu nanti kita kasih simbol positif gitu. Oh, berarti kalau kurang negatif ya? Ya, ada kemarin aku lihat. Rata-ratanya Kemarin aku hitung rata-ratanya. berarti rata-rata ini kan misalnya nih yang di kota Ambon nih dijumlahkan bagi dengan 30 gitu. Ya, di kota Ambon misalnya yang misal kota Ambon nih rata-rata kita kan 40. Berarti yang siswa yang kita kasih minus tuh yang di bawah rata-rata. Berarti ada berapa? Nah, di sini kan mulai dari sini kan, mulai dari 39 kan? Oh iya. Ya kan? Nah, nih 36 lah yang kota Ambon kan warna merah. Jadi 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Hmm, Pas lah 13 kan Nisa? benar kok. Oh iya benar, sorry, sorry. Iya benar kan? Ya, Betul. hipote 13 dan 17. Iya. Nah berarti kalau yang dia di atas rata-rata yang nilainya di atas 40 ini kita kasih positif. Apa? Yang di tunggu. Yang di atas rata-rata ada berapa? Tadi yang di atas rata-rata berapa? 13. Yang di atas rata-rata. Oh ya, berarti yang kurangnya Sisanya ini 17. tinggal dikurangkan aja ya, 17. Ya, 30 kurang 13. sebutin aja ya weh. Lebih cepat. Ya, 13. Hmm. Yang kurangnya 17. Nah, luar Ambon lagi kita hitung. Jadi kan kita nih kan udah dapet nih P0-nya. Terus karena kan kalau di syarat Fisher eksak tuh kalau misalnya di tabel kontingensinya tuh tidak ada nolnya, berarti itu kita harus kayak iterasi kayak ngulang lagi gitu loh. Jadi kita variasikan isi tabelnya tuh supaya tapi disesuaikan dengan jumlah yang di bawahnya sama totalnya gitu. Oke. Sekarang kita totalin dulu. 13 tambah 17, 30 ya. Ya, Ini 40. Totalnya 70. Ini itu 52. 52 ya. 52. 52. Ini 18. 18. Terus kan Jadi, kita ada nol kan ya, di sini kan nggak ada 0. Berarti kita hitung buat bisa eksak yang kedua berarti kayak P2 lagi. Buat copy aja tabel tuh baru dikosongkan isinya. oke. P1 maksudnya. Bisa. Tunggu kita kita hitung dulu nilai Fisher eksaknya. Pakai rumus yang P sama dengan A tambah B faktorial. Berarti sama dengan
Berarti ini 13. Di sini kan untuk yang 13 ini kan nilai A. B-nya Ya, 17. ya, C-nya 5, 5, D-nya jadi 5 kan. Berarti kalau di sini aku jumlahin itu dapatnya 0,00339724. oke. Ketik dulu situ supaya kita bisa bangun. 0,00339724. Ya, baru kita lanjut ya. Buat mobil lagi. Gimana supaya dia kita kreasikan. Kalau misalnya di kota Ambon yang dikurang darinya kita kasih 0, coba isi yang dikurang dari yang kota Ambonnya tuh yang di bawah rata-rata tuh 0. Nih, Ya, berarti sisanya 18 kan. ya. Terus bukan yang di kota Ambon, yang kurang dari yang 0. Ya. Oh ya, berarti di kirinya 18. Hmm. Berarti kalau untuk 30 di luar kota Ambonnya tuh yang lebih dari rataan tuh berarti 12. Sisanya sisanya berarti dia 40 dong, supaya dia bisa jadi 40. Nah, itu mau. Ini jadi 52 ya. Iya, Iya, iya. Iya. Ini 30. Ini 40 ya. Sebenarnya 70. Lanjut. hitung itu apa, uji fisik eksaknya. Berarti B-nya sama dengan Berarti A-nya tuh 18, B-nya 0, C-nya 12, D-nya 40. Tunggu ya, hitung pakai ini langsung supaya. Wih, banyak hasilnya. Coba saya tulis, aku diktekan ya. ya 0,09 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 37877 37, 8, 77, 748 748, 311 311, 30 30, 6.000. 6.000. Oke, kembali ke Nah, ini. nilai SPP gimana? Bentar ya. Nah, Berarti nilai kasusnya yang itu ya, yang 0,00339724 tuh. 0,0724 ya. Itu kan Oh, nilai, itu berarti sama. nilai P kasus kita. Iya, Nah, karena nggak ada yang nol, kan kita cari lagi tuh nilainya kan. iya, Inilah dia kontingensi P1 kan. iya. Sampai P1 aja ya, karena dia udah ada nolnya kan. Iya, Berarti nilai Fisher eksaknya sama dengan, berarti dijumlahkan yang P kasus sama P1. iya. Apa sih, tunggu ya. Jadi kita Hasilnya 0, itu.
Berapa hasilnya? 194 FP sama dengan Oke, sama dengan 0,00339. 0,00339. Ya, Oke. berarti ini tolakan 0 apa terima? 0,003 berarti ini kurang dari alfa kan? Iya. Jadi H0 ditolak. Tunggu, kita bikin dulu. Kita hitung kecil dari signifikan ya. Iya, Berarti H0-nya ditolak ya? iya. Jadi kesimpulan kita, Terdapat ada perbedaan nilai Ale. oke, Terus selanjutnya yang kedua uji chi-square-nya, yang chi-square 2 sampelnya. Yang H1 sama H0 sama. Kalau untuk hipotesisnya. tunggu nih. 1. Itu cuma berdua ya mana sih, Rehat? Malah. Kopi aja H0 sama satunya. Signifikannya juga sama kan? Iya. Terus statistik ujinya pakai rumus yang di makalah. Yang makalah ada kita bikin. Iya. Kita buat tabel kontingensinya dulu. Tabel kontingensinya sama dengan yang Fisher eksak kasusnya, yang P0. Ya kan 13, 17. Sama kan? Ya, Berarti rumusnya kita copy dulu. berarti substitusikan. Substitusi 6. Substitusikan buat aja susah. Oke. Berarti yang pi kuadrat dengan 70 ya? ya 70. Terus Iya, AD 70 Adanya AD berarti 13 kali 35. berapa? Langsung aja ya. 13 kali 35 dikurang Kurang BC-nya berarti 17 kali 5. 13 kali 5. Sukses tolong ke bawah kan lagi. Dikit. Dah? Nah, Dikurang berarti dikurang setengah 70. kali 70. kuadrat. Berarti A tambah B. 13 tambah 17. tambah 17. A tambah C-nya berarti 13 tambah 13 tambah 15. 15 apa 5? 5. 5. B tambah D-nya berarti 17, 35. C-nya
Tambah 35 ya. 5 dan 35 ya. Hasilnya berapa? Tunggu ya, hitung. Hasilnya 6,994 dah 08. Oke. Nah, baru kriteria pengujian ya. Iya, betul Ya, ya. pengujiannya. Sorry, nge-lag. Maaf. Dia kan kalau untuk chi-square ini kan kalau chi hitungnya tuh lebih dari chi tabelnya udah kita cari ya? Belum kan? Ya, belum. Mau di HP pula ya. Tabelnya ini aku ada di HP. Cari dulu untuk yang chi tabelnya. Tadi kan chi hitungnya 6,99408. Terus yang tabelnya berapa? Udah ada. Ada nih. Bisa, berarti nilai chi-square tabel kita itu 3,8415 ya. Nah, oke, itu berarti. Baru kita bandingkan sama yang hitungan. Buat di situ supaya 3, berapa? Hitung kita lebih besar dari X chi-square. Berarti kriteria pengujiannya berarti H0-nya ditolak ya? Iya, Iya, karena dia lebih besar dari yang dan H1-nya diterima. Iya, H0-nya ditolak. Oh, kesimpulan. Kesimpulan. Berarti kesimpulannya terdapat ya? Terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan antara nilai ujian Ale siswa Ambon dan luar Ambon. Oke. Baru yang sama ya tadi dengan yang itu, yang Fisher eksak. apa? Sama ya dengan yang Fisher eksak kesimpulannya. Iya, Kak Nolnya ditolak kan? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anissa Nurafrafia from group 7 with my friends Raihan and Sukseniawati. In this video, we will show our discussion process at the 13th meeting, which discuss the median test, man-Whitney test, and walk voice test, as well as the analysis of the case. Alright, let's get started. First is median test. Jadi uji median itu adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang independen untuk data ordinal. Jadi rumusnya itu sama seperti rumus untuk chi kuadrat, yaitu N F11 dikali F12 kurang F12 kali F21 kurang 0,5 N kuadrat per F11 tambah F12, F11 tambah F21, F12 tambah F22, F12 tambah F22. Jadi F11 dan sebagainya itu seperti A, B, C, D untuk tabel kontingensinya seperti yang sudah dibahas pada pertemuan 12. Prosedur uji median itu sama saja seperti uji-uji yang lainnya, namun dengan rumusnya yang berbeda. Kalau prosedur itu ya pertama merumuskan hipotesis dulu, setelah itu menentukan taraf signifikan, menghitung derajat bebas, terus mencari nilai chi kuadratnya, terus kita cari nilai chi kuadrat hitungnya dengan rumus yang tadi. Setelah itu baru
menghitung jumlah sampel yang terletak di atas dan di bawah median dan median kombinasinya. Jadi misalnya kita sudah ditentukan rata-ratanya berapa, jadi cari yang misalnya di atas median rata-rata itu berapa, di bawahnya berapa. Lagi? Setelah itu kita menarik kesimpulan dengan kriteria pengujiannya jika K kuadrat hitung lebih besar dari K kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Untuk uji Mann-Whitney, ini ada materinya, sudah kami buat. Bisa sukses dijelaskan dulu sebelum kita diskusikan kasusnya. Oke, thank you Nisa. Di sini itu ada uji Mann-Whitney atau U-test. Nah, uji ini tuh kita gunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang independen, yang datanya ordinal. Terus apa aja prosedur melakukan uji ini? Yang pertama, kita harus tentukan dulu hipotesis kita. Nah, terus kita tentukan taraf signifikan kita. Untuk taraf signifikannya untuk sampel 1 itu N1, sampel 2 N2 hingga dia U tabel yaitu U signifikan N1 dan N2. Nah, untuk kriteria pengujiannya ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk pertama kita tuh harus menghitung dulu nilai U kita. Cara ngitungnya itu kita gabungkan kedua sampel dengan kita beri urutan ranking. Nah, setiap anggota dengan membuat arraynya itu dimulai dengan nilai terkecil ke nilai paling besar. Ini ada contohnya. Nah, terus kita ada jumlahin masing-masing rankingnya untuk kita peroleh nilai N1 dan N2-nya. Selanjutnya kita hitung nilai U dengan rumus U1-nya sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1/2 dikurang ranking 1-nya. Begitu juga untuk nilai U2-nya. Selanjutnya, kita mencari U hitungnya, yaitu nilai U yang terkecil untuk pengecekan ketelitiannya. Di mana rumusnya itu N1 kali N2 dikurang U terbesar. Untuk penarikan kesimpulan dari uji Mann-Whitney ini, itu jika sampelnya besar dari 20, maka pengujian ini kita mencari nilai Z-nya setelah mencari nilai U1 dan U2-nya. Kemudian kita ambil nilai terkecil antara U1 dan U2-nya, lalu kita hitung dengan menggunakan rumus Z hitung. Nah, rumus Z hitungnya itu sama dengan U dikurang N1 kali N2/2 per akar N1 dikali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1/12. Nah, setelah mendapatkan Z hitungnya, maka langsung kita bandingkan dengan Z tabel kita. Dengan Z signifikan per 2. Dan lihat nilai pada Z tabel kita. Kemudian kita bisa tentukan kriterianya, di mana jika Z hitung kita besar sama dengan Z tabel, maka H0 kita tolak dan HA-nya kita terima. Lalu jika Z hitung kita kecil dari Z tabel, maka H0 kita itu kita terima, terus HA-nya kita tolak gitu. Nah, ini di sini kita udah analisis kasusnya. Kasusnya di sini ada nilai UTS aljabar linear elementer berdasarkan daerah asal mahasiswa. Nah, untuk perhitungan manualnya, nah ini kita udah sebelumnya udah analisis kasus nih kan. Nah, di kasus ini itu kita ketahui lah nilai-nilai siswa dari Ambon, dari luar Ambon. Nah, kita ikutkan prosedur yang tadi, di mana kita tentukan dulu kriteria kita gitu, hipotesis kita. Hipotesisnya Nah, berarti nolnya tidak terlalu perbedaan, satunya ya, berarti di sini hipotesis kita itu berarti jika dia H0 itu berarti tidak terdapat perbedaan ya nilai UAS siswa
asal Ambon sama luar Ambon. Kalau untuk H1-nya berarti terdapat perbedaannya. Lalu di sini kan tadi disebutkan taruh signifikannya kan 5%. Nah, berarti kita bisa uji statistiknya pakai formula yang tadi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, sehingga kita peroleh Nah, untuk perhitungannya, ini kita mau uji statistik. Akan kita harus hitung dulu nilai U-nya. Tadi saya sudah jelaskan rumusnya. Untuk U1 itu kita peroleh nilai U-nya 454. Untuk U2-nya kita peroleh 756. Nah, tadi sebelumnya sampel kita pada jurnal itu bernilai 70, sehingga 70 itu kan besar dari 20. Maka kita cari dulu Z hitungnya pakai rumus yang ini. Kita tinggal substitusiin, dapatlah nilai Z hitungnya itu min 1,7327. Lalu kita tentukan nilai Z tabel kita, di mana Z tabel ini taraf signifikan kita dibagi 2, jadi Z 0,02-nya sama dengan min 1,96. Nah, di sini kan kita bisa nih tentuin kriterianya, di mana di sini berarti nilai Z hitung kita itu lebih besar dari nilai Z tabel, yang artinya kita bisa mengambil keputusan H0 kita tolak dan H1 kita terima. Berarti kesimpulan kita jika H1-nya diterima berarti terdapat perbedaan nilai UAS ALE antara mahasiswa yang asalnya dari Ambon sama yang luar Ambon. Terus ini kita udah lakuin uji secara manual, kita hitungan manual, lalu kita cobakan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilai dari siswa yang asalnya dari Ambon sama luar Ambon. Nah, di sini kita bedakan untuk daerah asal, untuk yang Ambon itu kita tulis daerah asalnya kita kasih kode 1. Untuk yang luar Ambon itu kita kasih kode 2. Kita lanjut ke variable view. Nah, di sini untuk asal ini pada kolom value ini kita tulis di sini 1. Label kita tadi kalau 1 berarti dia dari Ambon. Terus kita tambahkan jika 2 berarti dia dari luar Ambon. Yang diketikkan, sebenarnya susah yang diketikkan di yang tadi tuh, yang nilai-nilainya itu terurut atau enggak? Enggak, sesuainya sama datanya. Terus, udah bisa? Udah, lanjut. Desimalnya kita tulis di sini 0 ya. Nah, setelah itu kita pergi ke data view. Nah, di sini kita analisis dengan kita klik analyze pada menu ini. Nah, kita klik analyze. Lalu ada non-parametric test. Kemudian kita klik two independent samples. Setelah itu, untuk nilai kita taruh di sini di test variable list. Untuk daerah asal sendiri itu kita taruh di grup variabel. Nah, untuk di define groups-nya itu untuk grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Sini kita mau uji main with nya. Jadi kita klik OK. Oke, di sini kita peroleh nilai signifikan dari main Whitney-nya itu 0,81. Tadi di sini taraf signifikan kita itu kan 0 dibagi
taraf signifikan dibagi 2 berarti 0,0025 itu artinya 0,25 itu kan lebih kecil dari taraf signifikan kita dari nilai main width-nya kita. Artinya nilai hitung main width-nya kita ini kan lebih besar dari Z tabel kita. Itu artinya tadi kesimpulan kita nilai Z hitung kita kalau lebih besar dari Z tabel berarti keputusannya H0-nya kita tolak dan H1-nya kita terima. Maka bisa kita ambil kesimpulan terdapatlah perbedaan nilai UAS ALE antara siswa asal kota Ambon sama luar Ambon. Mau nanya lagi, yang nggak ngerti, yang di SPSS tadi, Hasilnya beda. yang nggak outputnya. Output. Bentar. Ya, mana outputnya nih? Nah, itu yang sama nggak itunya dengan apa tuh namanya dengan yang hitung tadi yang kalau di sini ada Z hitung, ada Z tabelnya. Tadi kan aku lihat di Google, di YouTube tuh kan. Kita kan lihat nilai main width-nya kita berapa? 454 kan setelah kita pakai SPSS kan Nisa. Nah, Itu tuh dia yang di SPS tuh katanya ada kemungkinan dia tuh berbeda dengan yang dihitung tuh karena penggunaan rumus tergantung aplikasinya. Jadi di sini kita bandingin aja berapa nilai main width-nya yang kita dapat sama nilai signifikan kita. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil gitu. Oh, wajib. oh, 1,6 tadi. 1, oh, sama lah kurang lebih ya Z-nya. Ya, Z hitungnya kan Z tabelnya min 1,743. Tadi juga segitu ya. Iya, Ya, sama sekitar dia. Oke. Sama juga 5,404. Oke, yang the next one untuk world voice test itu Rehan, the next line. Wall for width atau biasa disebut dengan uji run adalah uji yang dimanfaatkan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen dengan data yang terbentuk ordinal. Kriteria pengujian sebagai berikut. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 diterima dan tolak HA. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan jumlah sampel besar boleh juga untuk sampel yang kecil. Selanjutnya uji statistiknya menggunakan uji Z dengan rumus Z sama dengan R kurang mu R per alpha R dengan mu R dalam kurung 2N1 N2 per N1 tambah N2 tambah 1 kurang 0,5 dan alpha R akar dari 2N1 kali N2 dalam kurung 2N1 N2 kurang N1 kurang N2 per N1 tambah N2 kuadrat dalam kurung N1 tambah N2 kurang 1. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika Z hitung lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima dan HA ditolak. I will discuss the analysis of case. Jadi kan ini case-nya bisa buka jurnalnya susah. Boleh? Udah terlihat? Berarti ini kan kita disuruh kalau untuk uji uap voice itu kan kita pertama tuh kayak biasa dulu kan, jadi merumuskan hipotesisnya. Berarti berarti pertama tuh kan merumuskan hipotesis dulu. Berarti HA-nya tuh terdapat perbedaan nilai UTS ALE antara
Ambon dengan luar Ambon. Terus kalau H0-nya tidak terdapat perbedaan antara nilai TSAW antara Ambon dengan luas Ambon. Luar. Terus seharusnya itu kan kita hitung dulu kan perankingannya, ranking pakai arraynya gitu. Jadi kan udah nyoba hitung nih ranking pakai arraynya, sub rankingannya. Ini udah digabungkan, berarti kalau yang ini nih dari Ambon, yang ini dari luar Ambon, terus ini dari Ambon, luar Ambon, terus terpisah-pisah gitu kan. Betul tak? Iya. Baru dia bilang tadi langkah keduanya kan berarti ini alfanya tetap 5% ya? Iya. Terus N1-nya berapa N1-nya? Jumlah yang dari Ambon? 30. Baru N2-nya jumlah yang dari luar Ambon 30 nggak sih tadi? 40. Yang dari luar Ambon 40. Iya. Statistik ujinya. Tadi kan tabel runnya ini kan ada nilai runnya tuh R tuh 21. Terus baru kita masukkan ke rumus statistik ujinya dulu kan. Jadi kan kita nih udah ada nih mu R-nya, tapi kalau tidak memperibet, tadi kan udah ada nih rumusnya. Langsung aja kita masukkan ke dalam apa namanya? Dalam rumus CZ nih. Berarti 2 kali 30 kali 40 terus 2 kali 30 kali 40 terus Kurang 30. 40. 40 tambah 40 30 tambah 40 kurang 1. Min 3,64 ya Nisa. Nah ya, ini 3,64. Uji. Kalau kita lihat kalau kita lihat min 3,64 tuh kita lihat tabel area kritisnya di bawah kurva normal. Jadi Z hitungnya tuh 0,5 ditambah 0,999. Itu hasilnya salah 0,499. Itu hasilnya 0,999. Jadi ini Z hitungnya. Z itu berat. Jadi kesimpulannya tidak terdapat kan? Tidak terdapat perbedaan. Kalau yang guys, well that's all the results of our discussion. We close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.